Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 Angkatan 16 Kelompok 1 yang beranggotakan Romli Hidayat SPT, Tin Ika Dwi Lismanto SPD, dan Amila Solihah SPD. Kali ini kami akan memaparkan terkait branding millennial project, yaitu ASN Baik. Branding Millennial Project ASN Baik, yang artinya aparatur sipil negara berkarya, akuntabel, integritas, komitmen, akan kami kaitkan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Yang pertama, manajemen ASN. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bertekad mengelola ASN menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Dari pengertian manajemen ASN tersebut, kelompok kami mengaitkan proyek branding kami, yaitu ASN Baik, dengan manajemen ASN, diantaranya yang pertama, untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, efisien, serta berkarya sesuai dengan kompetensinya, maka diperlukan sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen ASN yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan kompetensi dan kinerjanya. Yang kedua, seorang ASN harus memiliki akuntabilitas dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan fungsinya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Yang ketiga, ASN harus melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan kode etik dan kode perilaku dengan tujuan menjaga martabat dan kehormatan ASN, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, menjaga reputasi dan integritas ASN. Selanjutnya mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Unsur penting dalam pelayanan publik yaitu yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau organisasi yang berkepentingan. Ketiga, kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Ada 9 prinsip pelayanan publik, yaitu diantaranya adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan juga keadilan. Berikut ini penjelasan tentang Whole of Government atau biasa disebut WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas
guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Cara pelaksanaan WOG yaitu meliputi respon pemerintah yang terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, seperti pelayanan EKTP, sertifikat tanah, dan perizinan proyek. Selanjutnya, pelayanan jasa, seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan barang, seperti yang berupa jalan raya dan listrik. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG. Tantangan yang pertama yaitu kapasitas SDM dalam institusi. Kapasitas SDM dalam institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Berikutnya adalah nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan dari sisi penataan institusi. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor tertentu. Berikutnya, yang ketiga yaitu membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar sektor formal, yang sifatnya tidak permanen. Dan yang terakhir adalah koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Beberapa implementasi WOG dalam pelayanan publik yang ada di Kabupaten Garut. Yang pertama adalah Command Center. Garut Command Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal, yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Yang kedua, lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Dengan layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhannya dalam berbagai hal, mulai dari keluhan jalan rusak, masalah pelayanan di instansi pemerintahan, hingga permasalahan penerangan jalan. Yang ketiga, Pasti Oke. Pengurusan dokumen di Disdukcapil Kabupaten Garut bisa dilakukan secara daring. Ketika mengakses Pasti Oke tersebut, di sana akan ada beberapa pilihan layanan, yaitu kartu keluarga, akta kelahiran, surat pindah, sinkronisasi data, perekaman EKTP, akta kematian, akta perkawinan, KTP elektronik, dan kartu identitas anak.
Yang keempat, SIPD, yaitu suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Yang kelima, Sijeruk. Ambulan gratis Sijeruk ini terintegrasi dengan Public Service Center 119 yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ambulan gratis yang akan beroperasi selama 24 jam akan melayani seluruh masyarakat Garut dengan sistem informasi jejaring rujukan atau Sijeruk. Kemudian yang terakhir, Sijempol, yaitu sistem informasi jaringan elektronik melalui perizinan online. Diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online. Harapan dari Branding Millennial Project dikaitkan dengan ketiga materi adalah yang pertama peningkatan kualitas SDM, berikutnya peningkatan mutu pelayanan, kemudian peningkatan kepuasan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang Branding Millennial Project dikaitkan dengan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.